Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kelima bulan yang ke-6 ini masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaan dalam hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman Yahweh. Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bacakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal-hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu bahwa situasi dunia sekarang ini semakin hari semakin mencengkeram, membuat manusia banyak ketakutan, cemas apa yang akan terjadi besok lusa. Hal itu adalah salah satu siasat daripada iblis supaya manusia jangan memiliki damai sejahtera. Dan hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus sumber damai sejahtera bagi kita. Sekali lagi, Roh Kudus sumber damai sejahtera bagi kita. Kapan mulai manusia kehilangan damai sejahtera? Ketika di Taman Eden, manusia tidak mempercayai firman Yahweh, lebih mempercayai perkataan iblis dan memakan buah yang dilarang oleh Yahweh. Setelah memakan buah pohon itu, mereka ketakutan, mulai cemas, mulai bersembunyi karena tidak ada lagi damai sejahtera. Kita tahu segala sesuatu yang bukan memberikan damai sejahtera itu datangnya daripada si iblis. Manusia juga berusaha bahwa di dunia ini dia mencoba mencari uang yang banyak, berusaha, mempunyai gelar, dengan itu mungkin saya ada damai sejahtera. Ternyata harta, pengetahuan, jabatan itu tidak membuat hati manusia damai sejahtera, sebab ketika manusia memakan buah pohon itu tadi karena mendengarkan perkataan iblis, yang dirusak oleh iblis adalah rohnya manusia. Urusan damai sejahtera adalah urusan roh. Jadi kalau roh seseorang sudah dikendalikan oleh roh jahat, maka dia tidak akan mengalami damai sejahtera. Maka ketika Yeshua HaMasiah sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus itu adalah sumber damai sejahtera. Mengapa Roh Kudus sumber damai sejahtera? Pertama-tama, karena kita tahu jika seseorang menerima Yeshua HaMasiah, pasti ada damai sejahtera di dalam hatinya. Karena Yeshua HaMasiah itu adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia.
Kita ingat bagaimana di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 sampai dengan 38, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Kamu akan mengandung." Maria bertanya, "Bagaimana mungkin aku mengandung? Aku belum bersuami." "Roh Kudus turun ke atas kamu, karena anak yang kau lahirkan itu akan menjadi juru selamat manusia." Maria dengan sukacita damai sejahtera, "Aku ini hamba Yahweh, jadilah seperti perkataanmu." Juga ketika Yusuf ingin meninggalkan Maria sebagai tunangannya, dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23, malaikat Gabriel berkata kepada Yusuf, "Jangan takut mengambil Maria, sebab anak yang dikandungnya dari Roh Kudus." Jadi kita tahu cikal bakal daripada Yeshua HaMasiah adalah Roh Kudus. Maka kalau kita ada Yeshua HaMasiah dalam hati kita, Dia adalah Roh Kudus, otomatis ada damai sejahtera di dalam hati kita. Dan yang berikutnya, kita tahu Roh Kudus itu, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita, sebab dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 dan 14, "Tidak mungkin darah lembu jantan domba jantan menghapus manusia, tetapi Dia menebus kita dengan memberikan tubuh dan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Maka kita tidak perlu lagi membawa korban setiap Sabat atau setiap tahun, yaitu berupa domba, tetapi tubuh dan darah Yeshua HaMasiah adalah korban yang sempurna untuk menebus dosa kita, menguduskan kita, dan membenarkan kita. Kalau dosa kita sudah diampuni, otomatis ada damai sejahtera. Kenapa Adam dan Hawa bersembunyi di Taman Eden? Karena mereka tidak ada damai sejahtera, ada dosa yang dimasukkan oleh pekerjaan si iblis. Berikutnya, mengapa Roh Kudus memberi damai sejahtera? Jika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka ada damai sejahtera di hatinya, sebab sudah dijamin keselamatan masuk surga. Tadi dosanya diampuni, otomatis damai. Setelah dosa kita diampuni, kita dijamin masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Lukas 10 ayat 20, "Jangan bersukacita karena kamu dapat mengalahkan roh-roh jahat itu, tetapi bersukacitalah sebab namamu ada di surga." Jadi nama kita sudah terdaftar di surga, maka tentunya ada damai sejahtera. Bukan mau masuk surga itu mudah-mudahan, bisa jadi bisa tidak. Itu tidak jawaban dari firman Yahweh. Jawaban firman Yahweh, orang yang menerima Yeshua, yaitu Dia Roh Kudus yang berubah jadi manusia, dijamin masuk surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan bahwa Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Nanti kalau sudah, aku akan datang lagi menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kita di dunia ini rumah bisa banjir, rumah bisa runtuh, rumah bisa kena bom, tetapi harusnya kita ada damai sejahtera, sebab Yeshua HaMasiah sudah sediakan rumah bagi kita di surga. Kita tahu lantainya dari emas, ya, pintu gerbangnya dari mutiara, dan kita tahu temboknya dari permata. Dan kita tahu itu rumah yang indah yang disediakan oleh Bapa kita kepada kita. Jadi kita tahu
Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera sebab kita sudah pasti masuk dalam kerajaan surga. Kalau sudah ada kepastian, otomatis dong hati kita ada damai sejahtera. Bukan karena kita berbuat baik, beramal, lantas mudah-mudahan masuk surga. Itu enggak pasti. Tuhan Yesus sudah memberikan kepastian bagi kita bahwa kita yang memiliki Yesus Masiah yang dipenuhi Roh Kudus pasti dijamin masuk surga. Yang berikutnya, mengapa Roh Kudus itu sumber damai sejahtera? Bahwa jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti memiliki buah Roh Kudus, karena buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Ya, itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bukan hanya saat beribadah. Damai sejahtera di sini bukan hanya saat keadaan baik. Damai sejahtera di sini apapun situasinya selalu ada damai sejahtera. Kita ingat ketika Stefanus ditangkap karena memberitakan Injil, terus dibawa keluar kota, dirajam. Pada saat dirajam dia pakai batu, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hatinya Stefanus ada damai sejahtera karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau engkau mengatakan saya penuh Roh Kudus, tapi hatimu sering gelisah, takut, bimbang, cemas, saya perlu pertanyakan Roh Kudus yang mana yang ada di dalam dirimu. Kalau Roh Kudus yang sesungguhnya, yang berubah jadi Yesus Masiah, otomatis ada damai sejahtera di hatimu. Sebagaimana juga yang dialami Paulus dan Silas ketika ditangkap juga karena memberitakan Injil, dimasukin ke penjara, disiksa sebelumnya, dipasung kaki mereka. Di dalam penjara mereka berdoa dan memuji Yahweh. Kenapa? Ada damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri mereka. Jadi saat-saat sekarang ini, apapun situasi dunia, mungkin akan terjadi perang besar-besaran, gempa bumi, atau penyakit, itu jangan membuat hatimu gelisah dan takut. Sebab apa? Sebab kita sudah ada jaminan keselamatan tadi. Kita sudah terdaftar di surga. Dan kita sudah ditebus dosa kita. Maka jangan lagi bimbang, jangan lagi cemas. Karena apa? Kita sudah diberikan jaminan keselamatan. Tadi buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, mengapa Roh Kudus sumber damai sejahtera? Karena Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, "Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam aku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu." Di ayat yang ke-27, "Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, jangan biarkan dia takut." Ditegaskan di sini, jangan biarkan hatimu digelisahkan, jangan biarkan dia takut. Sebab apa? Tadi kita sudah dengar dalam Yohanes pasal 20. Tuhan Yesus mengatakan bertemu murid-muridnya, "Damai sejahtera bagimu." Damai sejahtera bagimu sampai 2 kali diucapkan. Di dalam Yohanes 14 tadi ayat 27. "Aku memberikan damai sejahtera kepadamu, aku meninggalkan damai sejahteraku kepadamu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut." Artinya,
situasi dunia makin hari makin mencengkeram, tapi itu tidak mempengaruhi roh kita, sebab roh kita ada firman Yahweh, ada Yeshua HaMashiach, ada Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memberikan kita ketenangan, kedamaian. Jadi peliharalah damai sejahtera itu, sebab Roh Kudus sudah jadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, menebus dosa kita, menjamin keselamatan kita, dan Dia pergi ke surga, sediakan tempat bagi kita, dan nanti Dia jemput kita supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Tentunya hatimu tenang dan damai. Maka kalau hatimu ada damai sejahtera, untungnya sehat rohanimu, sehat juga jasmanimu, dan engkau dijamin pasti masuk surga. Jadi biarlah kita pelihara damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam Yeshua HaMashiach, kita berpegang teguh kepada firman Yahweh, maka pasti ada damai sejahtera bagi kita dan dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami. Apapun situasi dunia sekarang ini, kami tidak perlu khawatir, sebab Bapa sudah menebus dosa kami, menguduskan kami, menjamin keselamatan kami. Bahkan Bapa akan datang menjemput kami, supaya di mana Engkau berada, Bapa, kami pun berada. Dan Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus, menebus dosa kami, dan memberikan kami buah Roh Kudus, yaitu damai sejahtera. Maka apapun kesulitan yang sedang terjadi di dunia ini, biarlah hati kami tetap ada damai sejahtera, sebab Engkau adalah Immanuel bagi kami, Elohim beserta kami setiap saat, dan itu yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Berkati bapak-bapak, baik ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap hatinya ada damai sejahtera. Berkati usaha pekerjaan mereka, studinya. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.